Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi washabbihi. Amma ba'du. Yang paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, kesempatan-kesempatannya, apalagi dalam rangka menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana kita sudah masuki kepada malam ke-11. Semoga apa yang kita lakukan daripada awal bulan Rabiul Awal sampai saat ini, bahkan sampai seterusnya, mendapatkan pandangan langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam tak lupa juga kita hanturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang pantas untuk kita junjung tinggi nama-nama beliau. Karena beliaulah yang lebih pantas untuk kita jadikan idola nomor satu di dalam kehidupan kita. Karena beliaulah wong yang paling pantas untuk kita jadikan lifestyle, dalam artian panutan di dalam kehidupan kita, baik yang sifatnya adalah pribadi atau rumah tangganya kita atau bahkan kemasyarakatan kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah dan juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma, yang mana disebutkan di dalam kitab Al-Adhkar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah taala illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat aydihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah satu kaum berkumpul demi dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan mengirim malaikat-malaikatnya dan menyeliputi rahmat-rahmatnya, serta menurunkan ketenangan, kenyamanan, keselarasan yang ada di dalam lingkungan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka-mereka yang berkumpul, membangga-banggakan mereka-mereka yang berkumpul kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitaran Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau seandainya zikir secara umum yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita malam ini berkumpul berzikir juga, akan tetapi berzikir akan satu sosok orang yang paling mulia, orang yang paling agung, orang yang paling nomor satu, orang yang paling diidolakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara makhluk-makhluknya lain. Sebagaimana disebutkan para ulama, nabiyuna wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaqi. Orang yang paling afdal, orang yang paling istimewa, orang yang paling nomor satu adalah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilangkan atas yang keraguan-keraguan. Maka dari itu, perkumpulan-perkumpulan yang seperti ini adalah perkumpulan-perkumpulan yang lebih pantas untuk mendapatkan ketenangan, lebih pantas untuk mendapatkan kenyamanan, lebih pantas untuk mendapatkan penyelimutan daripada para malaikat-malaikat, bahkan yang lebih pantas untuk dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara perkumpulan-perkumpulan yang lain. Karena di sini kita menyebut orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana yang kita sebutkan di awal pembukaan tadi, ketika seorang syair tersebut mengatakan qulul qulubi ilal habibi tamilu, seluruh hati-hati itu condong kepada Rasulullah SAW. Wa ma'idaka syahidun wa dalilu, dan aku mempunyai saksi atas perkataanku tersebut. Aman dalil, dan sedangkan saksi atau bukti bahwasanya seluruh manusia, seluruh hati itu condong kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Apa? Idza zakarta Muhammadan sarat dumu'al asyiqina tasilu. Kalau disebutkan, kalau diingatkan, kalau dizikirkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarat dumu'al asyiqina tasilu. Akan menjadi air mata itu bukan air mata dumu bukan air mata akan tetapi air mata yang bercampuran dengan darah. Ngapa? Asyiqin, karena memang benar-benar mereka rindu akan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkonya, kalaupun kita pernah ada satu pemahaman, satu pengertian atau satu ajaran yang meragu-ragukan di dalam hati kita tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad, perkumpulan yang seperti ini, sudah jangan didengar-dengarkan. Karena kulul hati kalau-galanya, kalau kita nak benar-benar mengecek, kita benar-benar meneliti segala hati, baik itu orang kafir sekalipun, baik orang yang mubghid sekalipun, baik itu orang yang memang benar-benar tidak pernah kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Idza dzakartal habiba sarat dumu, maka kalau seandainya disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, mereka akan ngerasa rindu, mereka akan ngerasa cinta, mereka akan merasakan kekaguman atas Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sayangnya mereka tidak kenal akan sosok Nabi Muhammad SAW. Makanya ini adalah satu tugas kita seluruhnya, PR-nya kita untuk mengenalkan siapa itu sosok Nabi Muhammad SAW kepada orang yang belum kenal siapa itu Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika kita pengen mengenalkan, ketika kita pengen menumbuhkan, baik itu kepada dalam hati kita atau kepada dalam hati yang lain, kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dikatakan peribahasa kita, tak kenal maka tak sayang. Yang awal, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah pengenalan siapa itu sosok Nabi Muhammad SAW. Kalau nanti panjang lebarkan, tidak jelaskan dari awal sampai akhir, mungkin satu kitab jadi itu, satu karya tulisan. Tetapi sudah banyak daripada ulama-ulama terdahulu dan atau bahkan sampai sekarang ini, mereka menulis secara lengkap tentang siapa itu Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Tinggal kemauannya kita, kesemangatan kita untuk mengkaji ulang itu sosok Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di sini Al-Fakir pengen menumbuhkan terkhusus kepada diri kita Al-Fakir terlebih dahulu dan kepada hadirin sekalian makna daripada al-mahabbah yang mana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Makna daripada al-mahabbah adalah al-mailud daim bil qalbil haim, kecondongan yang selalu, yang berterusan kepada hati yang memang benar-benar memendam kerinduan terhadapnya. Dalam artian kalau kita nak pengen menumbuhkan kecintaan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kita harus tahu dulu, mengetahui apa itu makna cinta. Jangan-jangan kayak gitu kita tahu-tahunya kita mengaku-ngaku bahwasanya kita cinta-cinta, padahal yang kita ekspresikan, yang kita ungkapkan itu bukan namanya cinta hakikatnya. Cuman ngaku-ngaku atau bahkan cuman istilahnya itu istilah yang memang benar-benar salah daripada alamatnya. Makanya yang dikatakan al-mail al-mahabbah adalah al-mailud daim, kecondongan yang selalu, bukan cuma sehari dua hari, bukan cuma seminggu, bukan cuma sebulan, bukan cuma bulan Rabiul Awal. Al-mail kecondongan, perhatian, kefokusan kita
bukan cuma bulan Rabiul Awal. Makanya kadang-kadang kalau ada uang yang sepamahaman yang pertama tadi, kalau seandainya aku dia nih ngayokan maulid, bukan ngerayokan apa namanya, ngadakan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW dikhususkan di bulan maulid, tidak boleh kalau belum ada syariatnya, tidak katik tuntunannya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah ngayokan maulidnya beliau dewek sebesar-besaran di bulan maulid. Kata Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, dengan pendapat yang ngomong yang ini, katanya kita sepakat dengan pendapat, kita setuju dengan perkataan mereka ketika kita mengkhususkan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW hanya di bulan maulid, kita setuju. Akan tetapi yang kita tidak setuju adalah ketika kita merayakan maulid Nabi Muhammad SAW bukan hanya di bulan maulid, bukan hanya pada malam atau pada hari 12 Rabiul Awal, akan tetapi setiap harinya, setiap saatnya, setiap detiknya kita merayakan kelahiran Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dikatakan al-mailud daim, kecontohan yang selalu, bukan cuma bulan maulid atau bahkan malam ini, baik. Besok kita udah lupa lagi sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah lupa lagi mana perangai-perangai beliau, bahkan sunnah-sunnahnya beliau, bahkan ajaran-ajarannya beliau, aturan-aturannya beliau yang kadang-kadang berbenturan dengan kebiasaannya kita. Kontradiksi antara adat sama syariat. Nah, disitulah ujian untuk kita, mana yang harus kita dahulukan, apakah adat kebiasaannya kita atau bahkan syariat yang memang benar-benar itu datang daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Qalbil haim, di dalam hati wong yang memang benar-benar memendam kecintaan, kerinduan, rasa kangennya kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Aku kalau seandainya memang benar-benar ada di dalam hati kita masing-masing sedikit deh kecintaan kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, bahwa aujab, memang itu adalah suatu kewajiban buat kita. Apalagi kalau seandainya kita selalu menanamkan, menumbuhkan terus setiap hari, setiap detik, setiap waktu dan seterusnya, itu menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam cara. Telah disebutkan oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita, ustaz-ustaz yang kita, mana cara kita untuk mencintai kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya kita cinta itu perlu dengan namanya pembuktian. Nah tadi, cinta itu perlu dengan namanya pembuktian. Kalau seandainya kita cuma mendendang-dendangkan kecintaan kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad, dan kita cuma melantunkan syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad, akan tetapi prakteknya ya hati. Namanya itu kalau dikatakan oleh peribahasa Arab itu tuh kulluhum yadda'i bi fadli Lailah wal Lailah la tuqilluha. Galo-galonya mengakui bahwa dia cinta sama si Laila, aku cinta sama Laila, aku cinta sama Laila, aku cinta sama Laila. Tapi si Laila dewek tidak mengakui kecintaan dia kepada orang tersebut. Ya, kalau seandainya memang benar-benar kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, padahal itu adalah satu kewajiban, tapi asya'nu la sya'an, segala sesuatu itu bahkan lebih daripada itu, dan takuna mahbuban inda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta ini sesuatu yang memang benar-benar perlu, atau bahkan dikatakan oleh para ulama ruknul ibadah, ruknun min arkanil ibadah. Dasar-dasarnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan ada 3. Dasar-dasarnya agama, dasar-dasarnya ibadah. Yang ada 3. Yang pertama adalah al-mahabbah tadi, cinta. Yang kedua adalah al-khauf, yang ketiga adalah al-raja. Kenapa dikatakan dasar-dasarnya ibadah kita itu didasari dengan kecintaan? Kalau seandainya kita beribadah, kita bersyariat tanpa didasari dengan cinta dengan ibadah itu dewek, maka terjadilah yang namanya keterpaksaan. Maka terjadilah namanya rasa berat hatinya kita. Makanya kalau seandainya kita sholat ngerasa berat, hati kita belum mencintai pelaksanaan sholat itu dewek. Jika kita puasa lapar, haus dan lain sebagainya, berarti kita belum mencintai pelaksanaan puasa itu dewek.
Seandainya kalau kita merasakan kecintaan kita di dalam sholat kita, nahnu nasbur kama yashkuruna ad-da'iquna bihaqiqatis sholat. Kita akan merasakan kenikmatan, kelezatan, kenyamanan ketika melaksanakan di dalam sholatnya kita masing-masing. Kita akan merasakan kenikmatan mukhatabah ma'ana Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasakan komunikasi yang sangat indah, yang sangat lezat, yang sangat nikmat ketika kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam pelaksanaan sholat kita. Karena apa? Karena cinta kita kepada sholat. Karena cinta kita kepada puasa. Karena kita cinta tadi dengan syariat-syariat dan lain sebagainya. Kadang-kadang ketika kita ditegak untuk melakukan riba, untuk melakukan zina, ditegak untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran yang lain, berat rasa hatinya kita untuk meninggalkan riba, contohnya untuk meninggalkan tadi itu apa namanya riba, maka berarti hati kita belum ada kecondongan tentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Masih lemah-lemah, masih ragu-ragu. Kalau memang benar-benar kita cinta sama syariat, kita bakal meninggalkan keseluruhan apa yang ditegah atau dilarang oleh syariat, kita bakalan tinggalkan galau-galaunya itu dengan senang hati, bukan keterpaksaan. Dengan rasa cinta, memang benar-benar rasa dalam hati kita meninggalkan kejahatan atau kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita pengen nak mengajarkan atau mendidik anak-anak kita, bagaimana pernah dijelaskan oleh guru kita Abuya Sayyid Abdullah bin Muhammad Baharun, ketika beliau menasihati kami anak-anaknya beliau, ketika kamu pengen mendidik anak-anak kamu, mendidik bini-bini kamu, mendidik wong di bawah tanggung jawabnya kamu, timbulkan rasa cintanya mereka kepada kamu dulu. Timbulkan rasa cintanya mereka kepada kamu dulu. Sehingga kalau memang benar-benar sudah cinta kepada mereka, kepada kamu, kepada kita galau-galau yang sudah jadi bapak-bapak, yang sudah jadi abah-abah, bahkan sudah jadi habib-habib, Njit, ketika kita menyuruh atau memerintahkan anak-anak kita supaya sholat, cucunya kita, baik kita puasa, walaupun umurnya 6 tahun masih belum balik. Tapi ketika dia cinta dulu sama kita dengan senang hati, tidak ada setengah hari lagi katanya puasa, aku tidak ada setengah hari. Kenapa? Yang nyuruh Habib aku. Kalau abah aku mungkin aku setengah hari, kenapa? Sangat atau bahkan abah aku kadang-kadang maga duluan, belum baru nak ngomong, maga duluan, baru ngomong, nyegak duluan, baru ngomong. Ini kadang-kadang ya kalau maga memang ada tempatnya, nak nyegak aku ada tempat. Tetapi timbulkan dulu rasa cintanya mereka kepada kita, sehingga seluruh apa yang kita perintahkan pasti mereka akan melakukan dengan senang hati. Itu benar katanya apa yang dikatakan oleh Abu ya Sayyid Ahmad Nawbal bin Abdul Alqab rahimahullah rahmatul abrar, ketika beliau menjelaskan rahasia cara mendidik anak-anak santrinya beliau, anak-anak didiknya beliau, sehingga memang benar-benar anak-anaknya beliau itu dengan senang hati kalau dihukum oleh beliau, dengan senang hati kalau seandainya memang benar-benar kenakalan, pelanggaran itu dilakukan oleh anak-anaknya beliau, tapi hukumannya langsung dari Abu ya. Karena apa kata Abu ya? Karena ketika anak menghukum, hukumnya itu atas dasar cintanya aku kepada anak-anaknya. Dan menimbulkan dari awal, kita dididik dari awal, dari kecil sampailah kita besar. Jazakallahu khairan jazak wa akramahullahu fi maswah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas didikannya beliau kepada kita pada kami anak-anak didiknya beliau. Memang benar-benar menimbulkan kecintaan kita kepada beliau terlebih dahulu, baru setelah itu ada namanya perintah-perintah, larangan-larangan, peraturan-peraturan, sehingga seluruh apapun yang kebijakan yang keluar dari beliau kita dengan senang hati untuk melaksanakannya. Sehingga kadang-kadang kalau kita memang benar-benar dikebuk oleh beliau,
Dilotan oleh beliau. Lotannya beliau bukannya cuma lotan biasa-biasa deh. Kadang-kadang suka lotan, suka uang. Kadang-kadang dua lotan, ganti lotan lagi. Tapi Darul Habib Zabib, Darul Habib Zabib, ya, pukulan seorang yang kita cintai itu makayo kita makan anggur. Artinya merasakan kenikmatan, merasakan kesenangan, merasakan memang benar-benar kita ini dididik dan diperhatikan oleh beliau-beliau. Karena apa? Karena tidak akan melakukan kebijakan kecuali atas didasari oleh cintanya beliau kepada kita atau bahkan kecintaan kita kepada beliau, sehingga seluruh kebijakan kita terima dengan hati yang lapang. Makanya memang benar-benar tugasnya kita sebagai orang tua atau orang yang di bawah, yang membawahi tanggung jawabnya kita masing-masing, kita menimbulkan kecintaan kepada anak-anak kita, atau bahwa seluruh yang di bawah tanggung jawabnya kita, kecintaan kita kepada kecintaan mereka kepada kita, lalu kemudian kita ajarkan tentang kecintaan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Kita ajarkan tentang syariat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka melaksanakan atau bahkan meninggalkan apa yang dilarang oleh syariat, melakukan seluruh yang diperintahkan oleh syariat dengan senang hati, dengan lapang dada, sehingga mereka termasuk orang-orang yang sukses. Mereka termasuk daripada anak-anak yang soleh yang akan mendapatkan kebanggaan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menutup daripada kalimat kita pada malam hari ini, kita ingin menyampaikan amalan yang mungkin pernah kita dapatkan juga, pernah kita lakukan, akan tetapi cuma sebatas fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ketika kita selalu bersalawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kita melantunkan salawat-salawat, pujian-pujian kepada beliau, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ada salawat-salawat yang memang benar-benar cepat menyampaikan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak salawat yang kita menyampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Bagaimana disebutkan oleh Al-Jad Syekh Hasan bin Abu Bakar bin Ahmad Al-Syaid dalam kitab beliau Tariqah Sahlah. Salah satu kitab beliau, karya beliau tentang masalah salawat. Salah satu salawat yang bisa menyampaikan kita untuk kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau menyebutkan ada salawat yang bisa mempertemukan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang bunyinya adalah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-jami'i li asrarika wa dali alika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-jami'i li asrarika wa dali alika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-jami'i li asrarika wa dali alika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dibaca 1000 kali akan dikaruniakan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan banyak lagi salawat-salawat yang memang benar-benar itu ada khasiatnya, ada keistimewaannya. Bagaimana disebutkan oleh salah satu ulama kita, dikatakan di dalam apa yang dikatakan oleh Imam Busiri. Imam Busiri di dalam syairnya dia mengatakan, laitahu khassani bi ru'yati wajhin dala an kulli man ra'ahu syaqaw. Siapa orang yang mendawakan syair ini, maka ia akan mendapatkan kemuliaan melihat memandang Nabi Muhammad SAW. Laitahu khassani bi ru'yati wajhin dala an kulli man ra'ahu syaqaw. Laitahu khassani bi ru'yati wajhin dala an kulli man ra'ahu syaqaw. Apa artinya? Kata Imam Busiri, laitahu, laita dalam artian laita ini seandainya, pengharapan, ya, pengharapan, memang benar-benar mengharap bahwasanya laitahu khassani bi ru'yati wajhin, seandainya beliau yaitu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan atau mengistimewakan kepadaku untuk bi ru'yati wajhin, melihat, memandang satu wajah, zala an kulli man ra'ahu syaqa'u, yang ketika aku memandang dia, ketika aku melihat dia, ketika aku bertemu sama dia, maka hilanglah kesusahan, maka hilanglah kesukaran, maka hilanglah seluruh gundah gulana atau bahkan galau-galaunya kita atas segala
pernak-pernik dalam kehidupan kita galau-galaunya, maka akan seketika itu juga akan hilang ketika kita berjumpa atau melihat memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nur yang memberikan cahaya baik itu dalam hati kita atau bagi hari yang lain. Mungkin ini yang kita sampaikan daripada kalimat malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW, pada guru-guru kita, kepada habaib-habaib kita, pada hadirin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa yang kita amalkan pada malam hari ini satu keistimewaan dari Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan pandangan langsung khusus istimewa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang kita disampaikan. Jadi kurang yang kita minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta ampun. Kita itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala